Hai saudaraku, jumpa lagi kali ini bersama Wulan Handayani Channel. Masih di dalam konten public speaking. Kali ini saya ingin membahas tentang tips sukses dalam public speaking. Nah, apa-apa saja yang bisa membantu kita di dalam public speaking, kita akan berikan 10 tips. Ikuti video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, serta komentar. Dan silakan yang mau nanya langsung bisa langsung ke kolom komentar. Nanti kita akan bahas di konten-konten selanjutnya. Share, bagikan ke rekan-rekan Anda, siapa tahu bermanfaat. Tips public speaking. Hai saudaraku, kali ini 10 tips penting di dalam public speaking seperti apa. Yang pertama adalah persiapkan materi. Nah, pastikan Anda memahami topik atau gagasan apa yang akan Anda bahas di dalam sebuah presentasi tersebut. Di dalam memahami dan mendalami topik yang akan Anda bahas di dalam penyampaian materi, yang sangat penting adalah saudaraku, buatlah kerangkanya dulu ya, kerangka presentasi yang bisa mencakup topiknya apa, temanya ya, kemudian tujuannya apa, gagasan sentralnya, jadi pusat dari ide gagasan tersebut itu apa sebenarnya, dan juga gagasan pokoknya. Jadi ini penting sekali di dalam persiapan materi, karena tanpa sebuah materi kita juga akan sangat kurang di dalam penyampaian public speaking kita. Nah, yang kedua, tips yang paling penting adalah kenali audiens kita, kenali siapa pendengar kita saat itu. Nah, jika kita sudah memahami siapa audiens kita, kita bisa menyesuaikan ya gaya bahasanya kita yang kita pakai dengan mereka. Tidak sama antara gaya bahasa yang kita pakai untuk mahasiswa dengan gaya bahasa orang-orang dewasa, orang-orang tua, ataupun gaya bahasa dengan anak-anak yang masih muda belia. Berbeda sekali. Nah, ini gaya-gaya bahasa kita itu juga sangat penting sekali untuk kita pahami, untuk kita bisa menyampaikan sesuatu dengan baik sesuai dengan audiens atau pendengar kita saat itu. Jadi sangat penting untuk kita mengenali audiens atau pendengar kita. Nah, tips yang ketiga adalah percaya diri. Nah, ini penting sekali saudaraku ya. Visualisasikan diri kita ini sebagai pembicara yang percaya diri dan mahir. Nah, kalau kita sendiri tidak percaya diri, maka kita pun tidak akan bisa menyampaikan sesuatu hal dengan baik di saat kita melakukan sebuah public speaking. Tumbuhkan positive thinking, berpikir yang positif, dan juga percaya diri sebelum public speaking itu dijalankan. Jadi ini penting sekali untuk kita memiliki percaya diri yang baik. Nah, yang tidak kalah penting, yang keempat ini saudaraku, yaitu berlatih. Nah, berlatih ini menentukan jam terbang kita. Nah, latihan yang terus-menerus ini dapat membantu kita, Anda dan juga saya, untuk mengasah kemampuan kita di dalam public speaking ya. Kita juga bisa, nih salah satu caranya untuk melatih diri kita untuk bisa berpublic speaking dengan baik, kita bisa merekam diri sendiri ya untuk melihat penampilan kita. Nah, seperti ini, misalnya kita sedang kita taruh tripod di depan kita, lalu kita ngomong sendiri, berbicara sendiri sesuai dengan topik, dan kita bayangkan kita bertemu dengan audiens kita. Kita sampaikan apa yang menjadi ide gagasan kita. Nah, kita akan cek sendiri. Nah, ini video kita nih seperti apa ya? Kira-kira sudah bagus atau oh masih kurang di sini. Nah, itu kita akan perbaiki lagi ya. Mungkin sekarang akan lebih bagus ya kalau dulu kita secara manual kita belajar ngomong di depan kaca. Nah, kalau sekarang kan kita bisa melihat langsung, yaitu dengan merekam apa yang ingin kita sampaikan. Nah, dengan merekam itu kita kan bisa introspeksi balik ya, untuk kita melihat apakah kita sudah bagus atau mana-mana titik poin yang harus kita perbaiki. Nah, yang kelima, tips yang sangat penting ini saudaraku, yaitu tentang jaga kontak mata kita.
Nah, kontak mata ada banyak sekali ya yang menyarankan supaya nggak grogi itu jangan ditatap matanya. Nah, ini ternyata kurang tepat. Yang betul malah kita harus menjaga kontak mata, eye contact kita. Karena dengan menjaga kontak mata, saudaraku, dengan audiens kita, maka ini dapat membangun ikatan emosional ya, dan juga menunjukkan kepercayaan diri. Lah, ini penting. Bagaimana kita menyampaikan sesuatu kita tidak percaya diri, maka orang juga tidak percaya dengan apa yang kita sampaikan gitu ya. Jadi ini pentingnya kita ada eye contact atau kontak mata dengan audiens kita ya, supaya ada ikatan emosional yang baik. Nah, ini akan sangat baik dan akan sangat terlatih kalau kita belajar dengan baik ya. Kita dengan niat baik menyampaikan sesuatu yang baik, maka kita juga akan ada rasa percaya diri yang kuat. Nah, saudaraku, yang keenam yaitu tentang atur intonasi dan volume suara kita. Nah, di dalam mengatur intonasi dan volume suara ini ada intonasi, tekanan ya, kemudian pengucapan, nada. Ini penting sekali juga, kita harus tahu nadanya kita ya, nadanya mau tinggi atau mau rendah, kemudian volume suara yang tepat. Kadang-kadang kita bisa memakai suara yang keras, kadang-kadang kita bisa melemah ya. Ini kita harus tepat. Nah, ini sangat tepat untuk membantu menyampaikan sesuatu dengan efektif. Ini sesuai dengan kalimat-kalimat atau susunan kalimat yang sedang kita sampaikan. Nah, mengenai intonasi dan volume suara ini juga harus kita pelajari dengan baik. Apakah ini sudah tepat? Oh, ini terlalu cepat. Oh, ini agak dilambatin. Ya, jadi seperti ini kita akhirnya audiens kita mengerti apa yang ingin kita sampaikan tadi sampai pada sasaran dengan baik. Nah, yang ketujuh ini saudaraku, kadang-kadang kita kan lihat-lihat ya, ada waktu, ada handphone atau ada alarm ya. Ini menyampaikan manajemen waktu. Ini penting sekali. Pastikan materi yang disampaikan itu berjalan dengan baik dan tidak terlalu lama ya. Kita perlu berlatih, kita perlu menghitung bahwa materi yang kita siapkan ini sampai di dalam berapa kurun waktu yang sudah disediakan buat kita. Misalnya 15 menit saja atau 30 menit atau 45 menit. Nah, ini pas ya. Jadi kita bisa lakukan ini dengan belajar dan kita akan bisa memperkirakan waktu dengan baik. Nah, saudaraku, tips yang ke-8 dalam public speaking yaitu hindari filler word. Nah, apa itu filler word? Ya, seperti ini ya. Kata-kata pengisi seperti dan lain-lain. Ini dapat mengganggu ya, seperti jadi mungkin ada ya, sesekali kita seperti itu boleh lah ya, tapi jangan sering-sering ya. Dan ini sangat harus kita hindari, apalagi pengulangan filler word yang dilakukan berkali-kali, kayaknya itu kurang nyaman untuk didengar. Ini bisa menjadi introspeksi buat kita. Mari kita pelajari. Kalau kita menguasai materi, maka kita juga tidak akan memiliki kalimat-kalimat yang seperti ini ya. Jadi kita minimalisir filler word atau kalimat sia-sia ini tadi ya, yang tidak perlu untuk ada di dalam public speaking kita. Tips yang ke-9 guys, ini yang masih penting juga di dalam public speaking, yaitu perhatikan bahasa tubuh kita, perhatikan body language kita. Nah, gunakan gerakan tangan yang positif dan postur tubuh yang santai. Ini penting sekali. Kalau kita tegang, postur tubuhnya tegang, kemudian gerakan tangannya yang tidak tepat, ini harus kita hindari. Ini salah satu contoh saudaraku ya, untuk kita melakukan seperti ini. Ketika public speaking kita menunjuk-nunjuk. Nah, menunjuk gini tuh berkali-kali. Ini kurang baik ya. Ini ada sebuah apa namanya ya, isyarat yang kurang baik ya, bahwa sepertinya kita menghakimi atau merendahkan orang lain. Ini kalau seperti ini. Jadi lebih baik kita pakai tangan seperti ini, atau pakai begini, atau pakai begini. Jadi kita lebih lentur, kita lebih efektif ya untuk bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada audiens dengan sopan dan efektif.
Nah, yang ke-10 ini memang semua tergantung dari masing-masing ya, tapi kita belajar kok bisa. Yang 10 ini ada tips yang juga tidak kalah penting, yaitu tambahkan humor ya. Tambahkan humor ya, jokes sedikit ya. Gunakan humor yang tepat untuk menghibur supaya tidak membosankan, jadi menjadi kesan yang sangat indah di dalam satu rangkaian presentasi kita, rangkaian public speaking kita. Ya, guys, ini tadi tips penting di dalam public speaking yang sudah saya hadirkan. Ada 10 poin, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya dimanapun berada. Dan jangan lupa like, subscribe, serta komentar di kolom komentar. Kalau ada tanya, monggo silahkan berkomentar di bawah. Kita akan bahas setelah di konten-konten selanjutnya. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa bagikan ke rekan-rekan Anda, siapa tahu bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe. Bagikan ke rekan-rekan Anda. Semoga bermanfaat.